Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faizur Rahman dari kelas 10 TKJ2. Saya akan mempresentasikan pembelajaran tentang PKN yang materinya bangsa dan negara. Bangsa atau nation adalah sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama untuk mengikat warga negara menjadi satu kesatuan. Dan ada unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama, persamaan asal keturunan bangsa. Yang kedua, persamaan pola kebudayaan. Yang ketiga, persamaan tempat tinggal. Yang keempat, persamaan sejarah. Yang kelima, persamaan cita-cita. Dan adapun teorinya kebangsaan. Yang pertama, teorinya Haskon. Bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, Serbia, Israel. Menurut teori Ernest, bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian, suatu solidaritas, dan merupakan hasil sejarah. Yang ketiga, teori geopolitik Friedrich. Suatu kebangsaan memiliki hubungan antara wilayah geografis dengan bangsa Jerman. Negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dan alat dari kekuasaan politik yang mengatur dan menertibkan hubungan manusia dalam masyarakat. Negara merupakan wadah bersama yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan suatu bangsa. Dan adapun unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama, rakyat. Yang kedua, memiliki wilayah. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Adapun bentuk-bentuknya kenegaraan pemerintah. Yang pertama, aristokrasi. Pemerintahan oleh aristokrat cendekiawan dengan pikiran keadilan. Yang kedua, demokrasi. Pemerintah oleh orang yang ingin mencapai kemaksudan kehormatan. Yang ketiga, oligarki. Pemerintahan oleh golongan hartawan. Yang keempat, demokrasi. Pemerintahan oleh rakyat. Yang kelima, tirani. Pemerintah oleh seseorang penguasa yang diktator atau bisa disebut diktator. Fungsi dan tujuannya negara. 3 fungsi negara. Yang pertama, fungsi legislatif, pembuat undang-undang. Yang kedua, fungsi eksekutif, pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, fungsi yudikatif, mengawasi jalan pelaksanaannya undang-undang. Kan tadi fungsi negara, dan sekarang adalah tujuan negara. Yang pertama, untuk kebaikan semua manusia, menurut John Locke. Yang kedua, untuk himpunan kekuasaan negara agar tercipta kesejahteraan rakyat, menurut Nicola. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut NKRI. Yang pertama, pengertian NKRI. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua, terjadinya NKRI. Yang pertama, atas rahmat Tuhan. Alinsya 3 Pembukaan Undang-Undang 1445. Yang kedua, melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, Aliansi 2. Yang ketiga, tujuan NKRI untuk membantu suatu pemerintahan negara yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, fungsi NKRI. Fungsi NKRI itu ada 2. Yang pertama, fungsi reguler. Fungsi terkait pelaksanaan tugas dan berdampak langsung dengan masyarakat. Misalnya menentukan kebijakan politik, menjalin hubungan klip motif, mengatakan supremasi hukum. Yang kedua, fungsi agent of development.
Fungsi stabilisator POL adalah ekonomi, sosial budaya, dan HAM kan. Dan fungsi inovator menciptakan ide-ide pembangunan. Semangat kebangsaan Indonesia. 3 dimensi semangat kebangsaan. Yang pertama, semangat kebangsaan dari jiwa Angkatan 45 untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, semangat kebangsaan untuk bangsa sebagai warga negara yang dapat bersatu. Yang ketiga, semangat kebangsaan dalam kesetiaan untuk mempertahankan dengan mengisi kemerdekaan. Patriotisme adalah paham tentang cinta tanah air. Ada 5 ciri-ciri patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan kesatuan, persatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak dikenalnya yang namanya menyerah. Ada 2 keteladanan yang dilakukan oleh patriotisme. 1. Sifat dan jiwa angkatannya 1945. Semangat angkatannya 45. 4. Lingkungan penerapan perilaku konkret semangatnya dalam kehidupan. Yang terakhir, nasionalisme. Ada 2 pengertian nasionalisme. Yang pertama, paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kedua, kesadaran masyarakat suatu bangsa dalam mencintai, mempertahankan, dan mewujudkan kemakmuran bersama. 3. Lingkungan nasionalisme dalam kehidupan. Nasionalisme dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.